Akhir-akhir ini, XFAI menjadi perbincangan hangat sebagai aplikasi penghasil uang berbasis teknologi AI. Namun, benarkah aplikasi ini bisa diandalkan? Atau justru termasuk dalam kategori penipuan? XFAI atau Expertise Future Analytic Indonesia diklaim sebagai platform penyewaan GPU berbasis cloud. Mereka menawarkan layanan dengan biaya rendah melalui antarmuka sederhana yang diklaim dapat menghemat biaya komputasi hingga 6 kali lipat. Dalam grup Telegram resmi, XFAI mempromosikan diri sebagai pemimpin pasar dalam penyewaan GPU cloud. Mereka mengklaim memiliki jaringan global dengan kantor di berbagai kota di dunia. Namun, perlu dicermati bahwa kantor pusat mereka di Indonesia hanya berupa ruko kecil, menimbulkan keraguan tentang skala sebenarnya dari operasi mereka. Meskipun XFAI memamerkan sertifikat penghargaan dan testimoni positif, banyak aspek yang patut dipertanyakan. Kehadiran online. Situs web mereka, grow.xv.com, tampak sederhana dan kurang meyakinkan. Tidak banyak informasi yang bisa ditemukan, dan proses pendaftarannya pun sangat minim. Keberadaan di media. XFAI memiliki halaman Wikipedia, namun informasi di sana terkesan minim dan belum diverifikasi secara independen. Artikel berita yang tersedia juga terkesan dibuat sendiri, tanpa sumber yang kredibel. Aktivitas di media sosial. Akun Twitter mereka hanya memiliki 136 pengikut, yang sangat sedikit untuk sebuah perusahaan yang mengklaim memiliki jaringan internasional. Struktur bisnis. Banyak testimoni menyebutkan adanya sistem perekrutan anggota baru, yang menyerupai skema Ponzi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa model bisnis mereka lebih fokus pada perekrutan daripada penyewaan GPU. XFAI menunjukkan beberapa dokumen legal seperti NIB, nomor induk berusaha, dan sertifikat berbasis resiko. Namun, dokumen ini dapat dengan mudah dibuat secara online dan tidak menjamin keabsahan operasi investasi mereka. Berdasarkan analisis di atas, XFAI menunjukkan banyak tanda yang serupa dengan investasi bodong. Janji keuntungan tinggi dengan usaha minimal dan struktur bisnis yang tidak transparan seharusnya menjadi peringatan. Selalu lakukan penelitian mendalam sebelum menginvestasikan uang Anda. Dan pastikan platform tersebut terdaftar di OJK atau otoritas terkait lainnya. Gak mau duit hasil keringat hilang sekejap? Jangan sampai tergiur iming-iming cuan fantastis dari aplikasi investasi XFAI. Modus tipuan yang bikin dompet jebol. XFAI menawarkan skema investasi ala robot trading dengan janji return yang tidak masuk akal. Bayangin, modal Rp10.000 bisa menjadi Rp216.000 dalam 40 hari. Tapi, ini semua cuma jebakan Batman. Begitu kamu terlanjur setor modal, jeng-jeng, akunmu bisa tiba-tiba beku alias nggak bisa diakses. Uang melayang, mimpi bila pun beli. Skema Ponzi. Gali lubang, tutup lubang, tanda tanya. XFAI dan aplikasi sejenisnya beroperasi dengan skema Ponzi. Mereka membayar member lama pakai uang member baru. Gak ada bisnis real, cuma gali lubang tutup lubang yang ujung-ujungnya bikin kamu untung. Tanda-tanda penipuan yang harus kamu waspadai. Pengembalian investasi kelewat tinggi. Nggak ada investasi yang setutokcer itu, guys. Legalitas yang kuat. Izin usaha abal-abal dapat dibuat secara online. Tidak menjamin kredibilitas. Testimoni palsu. Hati-hati dengan akun bodong yang ingin menjadi member sukses. Tekanan untuk segera berinvestasi. Jangan buru-buru, dulu pertumbuhannya benar. Jangan jadi korban berikutnya. Riset sebelum investasi. Cari tahu seluk-beluk aplikasi dan perusahaan yang menaunginya. Periksa legalitas. Pastikan izin usaha resmi dan terdaftar di OJK. Jangan tergiur iming-iming. No pain,
No gain itu berlaku juga untuk investasi. Laporkan jika menemukan indikasi penipuan. Lindungi dirimu dan orang lain. Ingat, investasi itu perlu kehati-hatian dan penelitian yang mendalam. Jangan sampai jadi korban penipuan berkedok investasi. Jadi sebelum Anda berinvestasi lebih baik pikir-pikir dulu, sebelum menyesal di kemudian hari. Sebagai salah satu aplikasi yang diklaim dapat memberikan keuntungan investasi, XFI mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, tak sedikit juga yang meragukan kredibilitas dan keamanan aplikasi ini. Banyak komentar yang masuk. Beberapa di antaranya mendukung aplikasi ini dan mengklaim bahwa XFI telah memiliki izin dari OSS, Online Single Submission. Salah satu komentar Facebook dari pengguna bernama Edda menyatakan bahwa XFI masih memiliki izin OSS dan telah beroperasi sejak April tahun 2023, bahkan merayakan ulang tahun pertama di Jakarta. Meski demikian, informasi ini kurang jelas dan tidak memiliki penjelasan yang memadai. Penting untuk mengecek validitas klaim legalitas suatu aplikasi investasi. Memang benar, XFI memiliki izin OSS dan beberapa dokumen pendukung seperti NPWP dan sertifikat dari Kemenkumham untuk pendirian badan usahanya. Namun, memiliki izin OSS tidak selalu menjamin bahwa suatu usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat. OSS merupakan sistem perizinan yang mudah diakses, namun sayangnya juga sering disalahgunakan. Sebagai seorang verifikator OSS, saya melihat banyak pihak yang memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan yang tidak benar. Terutama untuk usaha dengan klasifikasi rendah atau menengah. Proses perizinannya relatif mudah dan seringkali tidak melalui pemeriksaan ketat. Untuk usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat, seharusnya diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Pengumpulan dana tanpa pengawasan OJK dapat berpotensi menimbulkan masalah, termasuk risiko penipuan dan skema Ponzi. Banyak aplikasi yang mengklaim memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat, seperti XFAI. Biasanya, skema ini melibatkan pembayaran keuntungan kepada anggota lama dari dana yang disetor oleh anggota baru. Skema semacam ini tidak berkelanjutan dan pada akhirnya akan merugikan para anggotanya. Tanda-tanda aplikasi skema Ponzi. Keuntungan yang terlalu besar. Jika aplikasi menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, ini bisa menjadi tanda bahwa aplikasi tersebut berpotensi sebagai skema Ponzi. Promosi berlebihan. Aplikasi yang menggunakan promosi besar-besaran dan banyak diiklankan di media sosial, namun tidak memiliki penjelasan yang jelas tentang sumber pendapatan. Sertifikat dan dokumen yang tidak jelas. Sertifikat yang diberikan kepada anggota terlihat tidak profesional dan tidak seragam. Kurangnya informasi dari OJK. Jika suatu aplikasi tidak diawasi oleh OJK, ini menjadi tanda bahaya. Pengumpulan dana dari masyarakat harus berada di bawah pengawasan OJK. Ingat, investasi itu perlu kehati-hatian dan penelitian yang mendalam. Jangan sampai jadi korban penipuan berkedok investasi.